Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? One News TV Polda Sultra kembali hadir menjumpai Anda dengan berita yang menarik yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra. Bersama saya Bribtu Nindi Utami, inilah informasi selengkapnya. Geger di Kecamatan Konda, sesosok mayat terbungkus selimut ditemukan dalam jurang. Dugaan sementara mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Kapolsek Konda AKP Safrudin langsung terjun ke TKP setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan penemuan sosok mayat perempuan tersebut. Kondisi mayat telah membusuk yang terbungkus dengan rapi dan dibuang ke dalam jurang. Polisi menduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dengan pelaku yang lebih dari satu orang. Tukang tempel sabu-sabu ditangkap tim Satres Narkoba Polres Kendari. Tersangka merupakan pengedar yang dikendalikan seseorang melalui telepon seluler. Tersangka bernama Muhammad Ramli Saleng alias Ram, 30 tahun, tak berkutik saat personil Satres Narkoba Polres Kendari menangkap di salah satu rumah Jalan Lasolo, Kecamatan Kendari Barat. Ramli menyimpan barang haram sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 3 paket sabu-sabu seberat 32,80 gram. Tersangka merupakan pengedar dengan keterampilan menempel sabu-sabu. Sejauh ini, petugas sementara melakukan perburuan terhadap seorang yang mengendalikan Ramli lewat jaringan telepon seluler. Pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menanti Ramli untuk bertanggung jawab dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Personel Polres Konawe Utara sosialisasi stop karhutla dan himbau masyarakat agar dapat mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Masyarakat di Konawe Utara dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan serta selalu waspada dan antisipasi bila terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Pembakaran hutan dan lahan tanpa izin dapat dipidana kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Personil Polres Konawe Utara berharap kepada masyarakat agar sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan mencegah terjadinya bencana alam karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Diduga karena korsleting arus listrik, si jago merah melalap habis mes karyawan milik perusahaan swasta di Sulawesi Tenggara. Tidak hanya mes karyawan, gedung logistik dan workshop milik PT Delta Sarana Sentosa ludes dilalap si jago merah. Menurut salah seorang karyawan, saat melihat api yang mulai membakar gudang, ia langsung lari dan berteriak membangunkan teman-temannya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semua barang-barang pribadi milik karyawan ludes dan kerugian material ditaksir hingga 2 miliar rupiah. Tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Halo Sobat Polri, berikut informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi pada situasi darurat. Mengalami atau menjadi saksi kejadian kriminal, segera telepon polisi di 110. Sedang dalam keadaan darurat, jangan panik. Ketik 112 untuk mendapatkan bantuan. Jika kalian mendapati adanya kebakaran, segera telepon 113 untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Telepon 123 untuk informasi dan penanganan gangguan listrik. Untuk informasi seputar COVID-19 dan keadaan darurat medis, hubungi 119. Semoga informasi ini dapat membantu dimanapun kalian berada. Tim Elang Anti Bandit Polres Kolaka menangkap sindikat pencuri kabel tembaga milik PLN. Pelaku pencurian menjualnya kepada seorang penadah dengan harga 5 juta rupiah. 4 orang tersangka yang diamankan tersebut mengaku telah menjual tembaga hasil curian sebanyak 5 kali kepada seorang penadah. Kasus pencurian kabel ini terungkap usai salah seorang karyawan PLN melaporkan adanya kabel listrik yang hilang di 3 titik gardu distribusi dan Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka. Hari ini jajaran Polres Kolaka mengamankan 4 orang terduga pelaku pencurian kabel ataupun trafo, itu alat-alat PLN yang sangat penting. Karena aksi pencurian tersebut mengakibatkan beberapa area mati
ya, area perumahan masyarakat bagian mati. Kemudian ini juga sangat rawan karena apabila terjadi hujan, kemudian ada kebocoran arus dan sebagainya, tentu bisa mengakibatkan kerawanan lebih bahaya lagi, baik setrum atau kemudian terjadi kebakaran PLN dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kami amankan 4 tersangka. Kemudian dengan barang bukti tentunya kami juga akan kembangkan masalah ini. Semoga masih dapat kita tangkap, amankan lagi para pelaku lainnya. Demikian. Keempat tersangka dan barang bukti kini diamankan di Polres Kolaka untuk menjalani proses hukum. Bertengkar karena masalah penumpang, seorang supir angkutan umum di Kabupaten Munah dianiaya di tengah jalan saat sedang mengantar penumpang. Laude Muhammad Amiluddin mengalami memar pada bagian kepala usai dianiaya oleh seorang pemuda bernama Laude Raymond. Penganiayaan tersebut terjadi di Desa Labiku saat korban yang berprofesi sebagai supir tersebut sementara mengantar penumpang dari Raha menuju Tampu. Korban tiba-tiba dihadang oleh pelaku, lalu kemudian ribut dan bertengkar masalah penumpang. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses hukum. Personil Satres Narkoba Polres Buton Utara berhasil menangkap dan mengamankan pria berinisial M alias LA 37 tahun, pria warga desa Labelete, Kecamatan Kuli Susu Utara, Kabupaten Buton Utara, kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 0,11 gram. Penangkapan terhadap tersangka dipimpin oleh Kasatres Narkoba Ibtu Laude Sumarno SOS, usai mendapatkan laporan jika tersangka merupakan seorang pengedar dan juga pengguna narkoba jenis sabu yang berada di Desa Labelete, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 paket saset kecil narkoba jenis sabu dalam penguasaan tersangka. Pelaku dan barang bukti saat ini dibawa ke Polres Buton Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka telah melanggar pasal 112 ayat 1 dan atau 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, esok hari kita berjumpa lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Tayangan hari ini bisa Anda saksikan di akun resmi Facebook Polda Sultra. Saya Bribtu Nindi Utami beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.